Sejarah dunia ada dalam kendali Tuhan. Apapun yang terjadi dalam semesta ini tidak pernah lepas dari kendali Tuhan. Manusia bisa membuat rencana apapun dan melakukan apapun, termasuk hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Tetapi rencana Allah yang baik tetap akan tergenapi dengan cara yang di luar pikiran manusia. Bahkan manusia tidak mungkin bisa mengendalikan kebaikan Allah ketika Allah ingin menyatakannya. Salam, Galaver yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Raise and Guard malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu, berbeban berat karena memang situasinya begitu sulit dan belum selesai sampai saat ini. Apapun keadaanmu, jangan pernah menyerah sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita responi undangan Tuhan ini dengan iman kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu dalam Yesus Kristus sempurna adanya. Bapa, terima kasih Tuhan tidak pernah membiarkan kami melangkah sendirian. Situasi dan keadaan apapun, Tuhan selalu peduli. Tuhan mengundang kami untuk mengalami kelegaan, untuk membawa semua beban berat hidup kami. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Situasi dan masalah yang sedang kami hadapi, yang sampai saat ini belum selesai, kami bawa kepadamu, kami serahkan kepadamu. Kami sangat percaya Tuhan akan bertindak untuk menolong kami. Bapa, mohon Engkau beri kami kelegaan dan beri kami ketenangan supaya kami bisa beristirahat dengan baik. Saat ini kami siap mendengar firman-Mu, mari Engkau berbicara secara pribadi kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sejarah dunia ada dalam kendali Tuhan. Apapun yang terjadi dalam semesta ini tidak pernah lepas dari kendali Tuhan. Manusia bisa membuat rencana apapun dan melakukan apapun, termasuk hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Tetapi rencana Allah yang baik tetap akan tergenapi dengan cara yang di luar pikiran manusia. Bahkan manusia tidak mungkin bisa mengendalikan kebaikan Allah ketika Allah ingin menyatakannya. Esra pasal 1 ayat 1-11 kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang hal itu. Bagaimana Allah punya kendali atas segala sesuatu. Kita bisa melihat di perikop ini di mana Allah menggerakkan hati seorang yang bernama Kores, raja negeri Persia, untuk melaksanakan rencananya bagi umatnya. Walaupun raja ini adalah raja yang tidak mengenal Allah, namun dalam kendalinya sebagai Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, Allah mendorong raja negeri Persia ini untuk melakukan rencananya, menggenapi rencananya. Apakah yang sebenarnya menjadi rencana Allah bagi umatnya? Yang pertama, Allah pasti menggenapi firman-Nya. Yeremia sudah menubuatkan bahwa orang-orang Yahudi akan ada di tanah Babel selama 70 tahun sebelum kembalinya ke Yehuda, sebelum mereka kembali ke tanah kelahirannya, ke bangsanya, ke negerinya. Itu kita bisa melihat, saudara bisa baca sendiri Yeremia pasal 25 ayat 11-12. Untuk menggenapi rencana ini, Allah memakai Kores sebagai alat yang ada di tangannya, yang dia gerakkan, yang dia dorong untuk menggenapi firman-Nya.
Kita baca ayat pertama. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapi firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sebagai Allah yang punya kendali atas dunia, Dia bisa memakai siapapun untuk menggenapi firman-Nya yang pernah Dia ucapkan, untuk menggenapi janjinya kepada umat-Nya. Jadi jangan pernah meragukan Allah atas hidup saudara. Sekalipun saat ini mungkin rasanya mustahil untuk bisa mengalami penggenapan janji Tuhan. Firman-Nya selalu akan diwujudkan dalam hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Sekali lagi, jangan pernah meragukan kemampuan Allah untuk bisa mewujudkan firman-Nya. Dia bisa pakai dan lakukan apapun untuk bisa menggenapi janjinya tersebut. Yang kedua, Allah pasti memenuhi janjinya. Kita baca ayat yang kelima. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Allah menggerakkan hati umat-Nya untuk kembali ke negeri mereka. Tujuan dari kepulangan mereka adalah agar janji pembangunan kembali bait Allah bisa terlaksana. Kita lihat di sini, Allah menggerakkan Raja Kores yang punya kekuasaan untuk membuat sebuah keputusan. Tetapi umat Allah juga digerakkan hatinya untuk mau kembali pulang. Ketika itu terjadi, maka proses penggenapan itu mulai terjadi. Di sini jelas sekali, sebagai Allah, sebagai pribadi yang punya kendali atas dunia, punya kendali atas jalannya sejarah umat Tuhan, Dia bisa menggerakkan siapapun untuk menggenapi janji-janjinya. Dalam hidup umat-Nya, Dia bisa menggerakkan siapapun supaya apa yang pernah dijanjikan dalam hidupmu itu akhirnya terwujud. Sekali Allah berjanji, maka Dia pasti akan menggenapinya, karena Allah itu bukan manusia. Ketika berjanji, cepat ingkar janji. Tetapi Allah adalah pribadi yang punya integritas yang tidak pernah berubah, yang teruji, yang benar-benar bisa dipercaya dan diandalkan. Pribadinya kekal, sempurna adanya. Ketika Dia berjanji, Dia ingat janji itu, dan Dia akan genapi janji itu, walaupun situasinya sekalipun rasanya mustahil itu bisa terjadi. Yang dibutuhkan adalah iman kita kepadanya. Yang kita butuhkan adalah kita tetap memegang teguh janji Tuhan. Jangan pernah ragu, jangan pernah meragukan apa yang Tuhan katakan. Juga jangan pernah meragukan tindakan Tuhan yang pasti akan bergerak sesuai waktunya untuk menggenapi apa yang Dia sudah janjikan kepada kita. Saudara-saudara, mungkin di antara saudara saat ini sedang dalam pergumulan yang sangat besar. Situasinya begitu tidak terkendali. Situasinya begitu sulit dan sepertinya nggak ada harapan lagi. Saudara sudah berkata di hatimu, habislah aku. Tidak ada jalan keluar lagi. Tidak mungkin lagi. Aku sudah berdoa dan aku percaya pada firman Tuhan bahwa Tuhan akan membela aku, Tuhan akan menolong aku, Tuhan akan menyertai aku, Tuhan akan bertindak dengan ajaib, bahkan aku percaya ada mujizat Tuhan. Tetapi kenapa situasinya tidak berubah? Kenapa keadaannya tambah buruk? Mungkin kita ada di situasi itu saat ini. Kiranya firman Tuhan ini kembali membangkitkan imanmu.
bahwa sesungguhnya Tuhan masih kendalikan hidupmu. Hidupmu, masalahmu masih ada dalam kendali Tuhan. Tuhan akan bertindak dengan caranya. Tuhan akan bertindak sesuai dengan waktunya. Tuhan bisa menggerakkan siapapun untuk memberimu pertolongan. Tuhan bisa gerakkan siapapun untuk membuat masalahmu akhirnya tertangani dengan baik. Dan engkau hanya perlu seperti umat Allah tadi, ikuti kemana Tuhan memimpin. Biarlah hatimu yang digerakkan Tuhan untuk berdoa, untuk lakukan sesuatu. Itu apapun yang Tuhan taruh di hatimu, kerjakan saja, lakukan. Tuhan akan bertindak sesuai dengan bagiannya, menggerakkan orang-orang tertentu. Ketika itu berjalan bersama, maka kuasa Tuhan bekerja, mujizat akan terjadi, sesuatu yang ajaib akan terjadi dalam hidupmu. Mari kita refleksikan kebenaran firman Tuhan hari ini dalam hidup kita secara pribadi. Apakah saudara saat ini dalam pergumulan hidup yang sangat berat? Atau mungkin saudara hampir putus asa karena sepertinya tidak ada jalan keluarnya lagi. Seperti tadi yang saya bilang, tetap percayalah Tuhan masih pegang kendali dalam hidupmu. Percayalah Tuhan pasti akan menggenapi firman-Nya sehingga janjinya akan terwujud dalam hidupmu. Mari bangkit kembali, berharap dan beriman kepada Allah yang begitu mengasihimu. Dia sudah buktikan kasih-Nya yang begitu besar ketika Dia serahkan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, mati di atas kayu salib untuk engkau. Kalau anaknya yang tunggal ini pun tidak disayangkan demi kasih-Nya kepadamu, apakah mungkin Tuhan tidak membelamu dalam masalahmu? Fokus pada pribadi Tuhan. Kembali, imani, percayai, andalkan Tuhan. Dia akan bekerja sesuai dengan caranya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur anugerah-Mu begitu luar biasa. Tuhan tidak pernah tinggalkan umat-Mu sendirian dalam masalah yang begitu berat. Tuhan juga tidak pernah tinggalkan hidup kami sendirian. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu mungkin saat ini sedang putus asa, sedang kehilangan pengharapan. Karena keadaan yang begitu sulit, sepertinya tidak ada jalan keluar lagi. Kiranya firman Tuhan hari ini membangkitkan kembali imannya, memberi keyakinan yang baru, bahwa Engkau masih pegang kendali atas hidupnya, atas masa depannya, atas masalah yang terjadi. Tuhan, bekerjalah sesuai dengan cara-Mu Tuhan. Tuhan bisa gerakkan siapapun untuk memberikan pertolongan kepada anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan yang berat, yang sedang dalam keputusasaan. Tuhan, bekerja dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Berikan mujizat kepada anak-anak-Mu yang memang membutuhkan mujizat. Berikan jalan keluar terbaik bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan jalan keluar terbaik. Kuatkan kembali hatinya, kuatkan kembali imannya, dan berikan hikmat yang mereka butuhkan untuk bisa mengerti jalan-jalan Tuhan yang ingin menolong mereka. Biarlah anak-anak-Mu berkemenangan atas masalah-masalah mereka. Mereka boleh memuji, menyembah Tuhan, bersukacita atas pertolongan yang mereka dapatkan dari Tuhan. Ini menjadi kesaksian yang akan membuat orang-orang di sekitarnya melihat betapa Engkau Tuhan yang mengasihi anak-anak-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara sedang dalam pergumulan atau keluarga saudara juga ada dalam masalah, saudara membutuhkan dukungan doa, saudara bisa melihat nomor telepon yang ada di layar saudara. Saudara boleh
menghubungin kami, tim doa kami akan mendukung saudara di dalam doa. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua malam hari ini, saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku